Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Amsal merupakan satu-satunya kitab di dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik dan sangat memberkati. Kenapa? Sebab Amsal merupakan satu-satunya kitab yang mempunyai nasihat, pujian, dan dorongan melalui puisi-puisi yang telah ditulis oleh Raja Salomo. Jadi untuk hari ini saudaraku, kita mengambil satu petikan daripada Amsal, yaitu dalam Amsal pasal 15 ayat 1, ya. Jadi saya bacakan di sini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, renungan kita kali ini ya terkisar kepada pembacaan sebentar tadi ya. Dan petikan itu merupakan puisi nasihat daripada Raja Salomo ya, yaitu nasihat untuk memelihara dan menjaga keharmonian. Dan cara memeliharanya itu adalah dengan keadaan ataupun pengontrolan, ya, mengontrol segala sesuatu. Sebagai contoh yang dikatakan tadi itu, kalau ada sesuatu pertengkaran ya kepada kita lah contohnya, maka kita harus menguasai diri kita, kemudian respon kepada kawan kita itu dengan cara lemah lembut ya. Jadi bagaimana cara merespon dengan cara yang lemah lembut? Tidak mungkin sekali mata begitu saja kan. Jadi untuk itu ada beberapa perkara, yaitu kita perlu menguasai beberapa bahagian di dalam tubuh kita. Yang pertama, kita perlu menguasai lidah kita daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak memberikan berkat apa-apa. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Ya. Perkataan pedas ya menyebabkan perselisihan. Perkataan yang kasar ya menyebabkan pergaduhan di antara satu dengan yang lain ya. Jadi itulah. Selain daripada perkataan-perkataan yang pedas didengar, juga panggilan yang tidak sesuai kepada seseorang. Sebagai contoh, kita panggil dia sebagai binatang kah, ataupun kita panggil dia si bodoh kah, dengan mohon izinnya, itu sebenarnya boleh membangkitkan amarah kepada orang lain. Ya, yang sepatutnya kita tidak boleh lakukan. Ya. Kemudian yang ketiganya, ya, melalui lidah kita ini kita mengaibkan orang. Ya, kita buat cerita ataupun kita buat lawak, tetapi tujuan dia adalah untuk mengaibkan orang, memalukan orang, menjatuhkan maruah orang lain. Itulah yang keluar daripada lidah kita. Sebab itu saudaraku, untuk menjaga dan memelihara kedamaian itu, kasih anugerah daripada Allah Bapa kita di surga itu, perkara yang utama sekali yang harus kita jaga, kuasai adalah lidah kita itu. Ya. Kemudian yang keduanya, kita juga perlu menguasai jiwa kita ini. Jiwa kita terletak kepada otak kita sendiri, saudara.
Dan di dalam jiwa itu, ya, ada bahagian-bahagian dia, termasuk yang pertama sekali adalah ingatan kita ataupun memori kita itu. Memori yang ada di dalam subconscious kita itu, ya. Memori ini, saudaraku, kalau kita tidak kontrol, kita tidak kuasai, dia akan selalu mengingat sesuatu perkara yang telah lama berlalu. Seolah-olah kalau kita ingat betul-betul, kalau kita layan memori kita itu, ingatan kita itu, kita seolah-olah hidup di masa lampau. Dan kita tidak boleh move on. Ya, kita tidak boleh move on. Sebab kita dikuasai oleh masa lampau kita, masa lalu kita. Ya. Kalau masa lampau itu adalah untuk membangkitkan semangat, itu tidak apa. Tetapi kalau masa lampau yang selalu bermain di dalam pikiran kita adalah semuanya perkara-perkara yang negatif, yang membuatkan kita lemah, membuatkan kita tidak boleh berpikir secara waras. Alangkah ruginya kita. Ya. Kemudian yang seterusnya, yaitu akal budi. Akal budi ini adalah pertimbangan kita. Ya. Akal budi ini adalah sesuatu yang boleh membuatkan kita melakukan sesuatu itu. Ya. Sama ada baik ataupun sebaliknya. Sama ada berkenan kepada Allah Bapa di surga ataupun sebaliknya. Ini juga sesuatu yang boleh mengundang kepada ketidakdamaian ataupun kekucar-kaciran. Sebab itu, akal budi ini kita perlu kuasai sepenuhnya. Bagaimana cara menguasainya? Ya, kita berpandukan kepada pimpinan Roh Kudus. Kita berpandukan kepada firman Allah yang hidup itu. Firman Tuhan. Ya. Jadi itulah saudaraku. Itu yang keduanya. Yang ketiganya adalah akal budi ini juga, ya, boleh merancang sesuatu. Akal budi ini boleh merancang sesuatu untuk kehadapan ataupun merancang sesuatu untuk sesuatu tindakan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Sebab itu tindakan itu perlulah kita kuasai sepenuhnya. Bagaimana cara menguasainya? Seperti yang saya sudah katakan tadi itu. Yaitu perlu bimbingan daripada Roh Kudus. Bagaimana mendapat bimbingan Roh Kudus? Kita harus hidup di dalam doa. Sentiasa dekat dengan Allah Bapa di surga. Sentiasa dekat dengan kemuliaannya. Sentiasa dekat dengan firman Allah itu di dalam Yesus itu sendiri. Sebab itu kita perlu ada jam-jam doanya. Ya. Jadi itulah saudaraku. Itu adalah mengenai dengan akal budi. Kemudian yang seterusnya adalah emosi kita itu, saudaraku. Emosi juga perlu kita kawal sepenuhnya. Ya, kita perlu kawal, kita perlu kuasai emosi itu. Sebab kalau emosi itu menguasai kita, kehidupan kita, menguasai seluruh jiwa kita, apa yang akan terjadi? Akal budi kita akan dihirit oleh emosi itu untuk melakukan suatu perkara yang tidak baik. Akan menghirit kepada akal budi kita untuk membuat rencana-rencana yang tidak baik. Akibat daripada tidak ada penguasaan kepada emosi kita itu. Akibatnya kedamaian akan hilang, sukacita tidak ada lagi bersama hidup kita, dan cahaya hidup pun akan lenyap di dalam diri kita. Jadi itulah saudaraku. Sebagai penutup, firman Tuhan telah mengatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah
terpancar kehidupan. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu menjaga tiga perkara ini, menguasai tiga perkara ini. Satu adalah lidah kita. Yang kedua adalah jiwa kita. Dan di dalam jiwa itu ada memori, ada akal budi, dan ada emosi yang harus kita kawal ketiga-tiganya. Kalau tidak, kita akan dihirit kepada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia akan menjadi pintu kepada si iblis untuk menguasai seluruh hidup kita. Itulah yang akan terjadi. Jadi saudara, kuasai emosimu supaya akal budimu memancarkan hikmat. Bukan saja saudara, tetapi saya juga. Kita bersama-sama menguasai emosi kita, menguasai akal budi kita, supaya hikmat akan terpancar di dalam akal budi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan berkat yang indah bagi kita, dan Roh Kudus kiranya menuntun kita, memimpin kita kepada hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan, dan kemuliaan Allah yang agung itu akan menaungi seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.